Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama yang tadi sudah kita laksanakan, yaitu sholat subuh berjamaah, dan yang paling utama kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini kita masih Allah berikan nikmat wabil khusus nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita hatur kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin sekalian, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada guru-guru kami yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir, yaitu yang pertama Ki Haji Mumtaz Mukhtar MA, beliau pengasuh Pondok Pesantren An-Nur. Yang kedua, terima kasih kami tujukan kepada Bapak Kiai Haji Hasan Toha, dan beliau juga adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia Bekasi Utara. Kepada saudara saya Ustadz Nur Khalik, alhamdulillah beliau juga bisa hadir, yang bisa mewakili dari unsur Nahdlatul Ulama Bekasi Utara. Dan kepada saudara-saudara saya dari masjid sekitar, yaitu dari Masjid An-Nur 2, dari Al-Muhajirin, Al-Falah, Azharul Aliyah, dan Ar-Raudhah. Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir dalam acara peresmian atau peningkatan penyebutan nama dari musola ke penyebutannya menjadi masjid. Dan juga kepada bapak-bapak semua, para jamaah Masjid Al-Arqam yang alhamdulillah sampai pagi hari ini masih istiqomah bersama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bapak-bapak hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan acara, izinkan saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini dalam rangka tasyakuran peningkatan penyebutan nama dari musola ke masjid. Yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan akan disampaikan oleh Bapak PLT Ketua DKM Al-Arqam, yang kedua oleh Bapak Ketua RW. Acara keempat yaitu acara inti peresmian penyebutan nama Al-Arqam menjadi masjid, yang akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng. Acara yang kelima yaitu ceramah agama. Yang keenam langsung ditutup doa. Yang ketujuh ramah tamah, kita sama-sama nanti insya Allah ada sedikit buat sarapan bersama pada pagi hari ini. Baik, untuk persingkat waktu bapak-bapak sekalian, untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita sama-sama membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa niat dan hajat kita dapat Allah kabulkan
dan Allah lancarkan segala urusan kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Parjo. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anami fiha fakiyatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dzul 'asfi war rayhan wal habbu dzul 'asfi war rayhan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Parjo. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dapat menenangkan hati kita. Selanjutnya Bapak-Bapak, yaitu acara yang ketiga, acara sambutan. Yang pertama, sambutan dari Bapak Ketua DKM atau PLT Ketua DKM Al-Arkom yang akan disampaikan oleh Bapak Sastra Hidayat. Waktu dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur pertama-tama kami sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini ba'da subuh yang mulia ini kita dikumpulkan dengan satu nikmat dan segala nikmat tentunya yang senantiasa harus patut kita syukuri tentunya. Dan kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa setia dan menjadi umatnya hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak-Bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Niat mulia daripada Mushola Al-Arqam ditingkatkan menjadi masjid tentunya akan insyaallah membawa suatu kemanfaatan yang lebih baik ke depan. Pertama-tama yang saya hormati di sini Bapak Kiai Haji Mumtaz yang selalu senantiasa setia menemani kita di dalam rangka belajar menuntut ilmu. Kemudian Bapak Muhammad Toha selaku Ketua DMI Bekasi Utara. Kemudian kita kehadiran tamu dari pengurus Nahdlatul Ulama Bekasi Utara ya Pak Sulaiman, Bapak Nur Halik. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ikhwan-ikhwan saya, ikhwan kami, tetangga-tetangga masjid dari Alia, Muhajirin, Al-Falah, kemudian An-Nur dan satu lagi Al-Rodoh. Insyaallah semua hadir. Kami ucapkan banyak terima kasih. Dan juga yang tidak lupa saya hormati Bapak Ketua RW kami di lingkungan kami di RW 024, Bapak Sugiarto, alhamdulillah telah hadir di tempat kita ini. Untuk mempersingkat waktu tentunya mudah-mudahan dengan kehadiran para kiai di hadapan kita Masjid Al-Arqam akan terus berkembang dan berjalan dengan lancar dan selalu membawa keberkahan bagi semuanya buat umat. Amin ya Allah. Saya rasa ucapan terima kasih saya ini mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua tentunya. Dan sekali lagi saya mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak Kiai, guru-guru kita dan tetangga-tetangga masjid di lingkungan Al-Arqam. Demikian berkat waktu kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua RW 024 yang akan disampaikan oleh Bapak RW kita yaitu Bapak Sugiarto. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati wabil khusus kepada para tamu kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Kiai Haji Mukhtar MA, dan juga yang saya hormati Kiai Haji Muhammad Toha, dan juga yang saya hormati para pengurus masjid di sekitar Pesona Anggrek, dan yang saya hormati Ketua Harian BPH Mushola Al-Arqam, dan yang saya hormati pengurus RT dari RT 01 sampai dengan RT 08 yang alhamdulillah pada pagi hari ini dihadiri oleh 2 RT ya Pak ya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya dan juga takzim saya kepada bapak-bapak sekalian yang hadir
pada kesempatan yang berbahagia ini karena saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di mushola yang kita cintai ini, dan kita masih berdoakan untuk para pejuang kita yang sudah gugur mendahului kita, dan kita sebagai penerus bangsa insyaallah bisa terus menegakkan kejujuran, keikhlasan dalam menjalankan tugas sehari-harinya. Bapak-bapak sekalian, kami dari atas nama pengurus RW mengucapkan banyak terima kasih atas segala sesuatunya yang sudah dibuat oleh seluruh pengurus BPH Mushola Al-Arqam, yang mana tempat ibadah di dalam lingkungan RW 024 yaitu hanya di Mushola Al-Arqam. Ini Pak Ustadz siapa? Anam ya. Selamat datang Pak Ustadz Anam. Ini dari Masjid Alia RW 25. Nah, saya dengar pada pagi hari ini ya ada undangan untuk menaikkan tingkat dari mushola menjadi masjid. Kami atas nama pengurus RW terus mendukung dan terus akan mensupport ya apa yang diinginkan oleh seluruh pengurus yang ada di lingkungan RW 024. Karena tugas dari seorang pengurus RW yaitu hanya menyatukan seluruh pengurus yang ada di lingkungan RW 024, dan juga bagaimana caranya menyatukan seluruh warga dan juga jamaah yang ada. Harapan saya kepada tim BPH ke depan, saya mohon tetap memberikan yang terbaik untuk seluruh jamaah, dan saya harapkan juga lain kali kalau ada acara atau apa, saya mohon sebelum acara dimulai mohon dirapatkan dulu dengan seluruh pengurus RT dan RW ya, sehingga kita punya kebersamaan dalam langkah ya. Karena ada beberapa RT juga tadi saya tanya ada undangan nggak, ada undangan nggak ada Pak. Oh ya sudah, saya bilang ya. Mungkin itu buat kedepannya ya. Ini nggak apa-apa kan, kita hanya sharing ya. Insya Allah ya kan, acara pagi hari ini juga tidak terhambat dan juga berjalan dengan baik sampai akhir, dari awal sampai akhir. Dan juga saya ingin memberitahukan kepada jamaah yang hadir pada pagi hari ini bahwa saya atas nama pribadi dan juga pengurus RW sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan bapak-bapak sekalian selama kami menjadi RW. Dari tahun 2019 kami langsung dilanda COVID, terus selama 2 tahun kami terus melaksanakan dan melayani seluruh warga yang terdampak COVID di lingkungan RW 024. Setelah itu trending topik tentang mushola. Setelah itu kami terus menjalankan tugas kami yang sudah diamanahkan oleh warga ya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kurang lebih 13 hari ke depan saya sudah selesai tugas saya menjadi RW. Jadi akhir Agustus ini saya sudah selesai menjadi RW, dan insya Allah di bulan September nanti dilanjutkan oleh sekretaris ya, sampai ada pemilihan nanti RW yang baru. Pesan saya
siapapun nanti yang menjadi RW di bulan depan, September atau Oktober, tolong sama-sama diajak bekerja sama-sama ya kan, melangkah untuk membuat yang terbaik. Karena kami ditugaskan atau kami diamanahkan oleh warga ya hanya satu, memberikan yang terbaik oleh warga, dan itu juga nilainya warga yang menilai, lingkungan yang menilai layak atau tidak ya kan apa yang sudah kami kerjakan. Tetapi ini semuanya sosial ya, karena waktunya juga tidak 100% ada di lingkungan, hanya mengambil waktu dari kesibukan kita sehari-hari. Jadi itu saja ya, mungkin sambutan saya. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti daripada hari ini, pagi hari ini, peresmian peningkatan penyebutan nama dari musola menjadi masjid. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Kiai Haji Hasan Toha dan Bapak Kiai Haji Mumtaz beserta Ketua DKM dan Pak RW untuk dapat berdiri di depan, dan kepada saudara-saudara yang lainnya, Pak Putra, Pak, dan untuk membantu Pak ini. Bapak mungkin kalau ini kita berdiri aja semua biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para ustadz, bapak-bapak semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita saksikan bersama-sama bahwa musola ini akan menjadi masjid, insyaallah tambah berkah, tambah jamaahnya, dan insyaallah akan alladzi barakna haulahu, akan memberikan keberkahan juga kepada lingkungannya. Satukan tujuan, satukan visi dan misi, dan tingkatkan kerukunannya dan kebersamaannya. Insyaallah ini akan menjadi masjid yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masjid Al-Arqam. Baik. Ini artinya mulai Jumat besok berarti sudah bisa digunakan untuk sholat Jumat. Berkah, berkah, dan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Bapak Ketua RW untuk mengkhotbah. Simbolis saja satu aja. Kecentong aja ya. Langsung dipegang. Langsung. Ya.
Pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Bapak Ketua RW, dan nanti yang pertama pemotongan tumpeng akan diserahkan kepada Bapak Sastra selaku Ketua DKM Malako. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sebentar, tolong diambil. Hah? Satu aja cukup. Ya. Terima kasih kepada Bapak Ketua RW, dan dimohon pada teman-teman untuk disingkirkan dulu karena ini simbolis saja. Mudah-mudahan dengan peresmiannya dan pemotongan tumpeng ini masjid kita ke depannya akan menjadi lebih makmur lagi. Amin. Baik, Bapak sekalian, silakan duduk kembali, kita lanjutkan acara berikutnya. Alhamdulillah. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu Maulana bersama kami akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Muhtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastajdihi wa nastabshiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Arqam Bapak Sastra dan seluruh staf-stafnya. Yang terhormat para guru-guru kita, para kiai, para ulama, dan Kiai Haji Hasan Toha selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia gitu untuk Kecamatan Bekasi Utara, dan juga dari MWC Nahdlatul Ulama Ustaz Kiai Haji Nur Khalid ya, dan seluruh ada Kiai Haji Khairul Anam, juga para pengurus DKM dari beberapa masjid yang diundang ya, dan juga Ketua RW 024 benar ya, bapak-bapak, nggak ada ibu-ibu ya? Enggak ada. Daripada bikin tumpeng buat hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka intinya adalah tasyakur bin ni'mah. Dengan di-upgrade-nya, kalau bahasa sekarang upgrade berarti ya, dari musola ke masjid. Jadi kalau ibarat hotel ini dari bintang 4 ke bintang 5 ya. Gitu kira-kira ya. Kalau hotel izinnya mahal. Kalau ini cukup lapor sama ketua DMI, selesai udah ya. Insya Allah ini akan menjadi masjid yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Masjid yang didasari dengan ketakwaan. Jadi insya Allah mudah-mudahan tambah syiar, tambah kompak, tambah khidmat dan lain sebagainya. Insya Allah ya, mudah-mudahan semakin berkah buat kita semua dan
terutama yang berada di sekitar sini. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner sejati yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dalam meneladani akhlak beliau, dan insyaallah kita semua akan diberikan asy-syafa'atul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya pikir tidak elok kalau saya berpanjang kalam karena juga pasti masing-masing bakalan sibuk hari ini. Mungkin ada yang udah nyiapin kolor mau panjat pinang kali ya, apa gimana gitu ya. Ada panjat pinang nggak di sini? Apa gebuk bantal? Ya ini insya Allah mudah-mudahan kita selain dapat mengenang jasa para pahlawan, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, sekaligus juga melestarikan tradisi. Nah, ini salah satu yang dicanangkan oleh ulama kita yang punya prinsip al-muhafazah bil qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi-tradisi lama yang baik sekaligus menciptakan tradisi baru yang lebih baik gitu. Jadi insya Allah yang namanya kayak panjat pinang dan apalagi sih balap karung gitu ya, itu tolong dilestarikan Pak RW tadi dan seluruh RW sibuk ya. Oh langsung acara ya, iya pasti sibuk sekarang, pasti pada semalam pada begadang lah segala macam ya. Insya Allah ini akan jadi tradisi unik, bahkan yang sudah mendunia. Apa yang kita laksanakan di Hari Kemerdekaan itu biasanya disorot oleh televisi dunia. Ya insya Allah mudah-mudahan jadi keberkahan buat kita, sekaligus yang paling penting kita berdoa mudah-mudahan Allah anugerahi kita bangsa Indonesia sebagai negara Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti kita ketahui bahwa masjid merupakan harusnya kita jadikan sebuah pusat sentral dakwah. Nah, maka yang Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran, maka ketika kita membangun masjid, ketika kita mengurus masjid, ya, maka harus didasari ketakwaan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya belok, melenceng, bahkan Rasulullah pernah menghancurkan sebuah masjid. Bayangin, masjid dihancurin sama Nabi, disuruh sama Allah, namanya Masjid Dirar di Madinah saat itu. Kenapa? Karena saat itu ada seorang tokoh dari orang Nasrani yang masuk Islam, kemudian dia mendirikan sebuah masjid yang bagus, tapi niatnya agar Rasulullah pertama kali nanti sholat di situ, nanti dia jadi, bahasa kita mah nyohor, sukunya jadi disebutnya ya terkenal lah, kesohor. Nah niatnya bukan karena ketakwaan, lalu Allah katakan hancurkan masjid itu. Lalu Rasulullah hancurkan bersama kaum muslimin, hancurkan masjid itu. Kemudian Rasulullah membangun masjid yang pertama kali Rasulullah bangun, namanya Masjid Quba. Pernah sono Pak? Belum cukup ongkosnya, udah tua bangka begini belum ke sono. Iya makanya ayo sempetin ke sono, ke kota suci ya. Nah ini makanya yang pertama kali harus kita luruskan adalah niat kita, bagaimana kita membangun masjid, memakmurkan masjid. Makanya disebutnya DKM ya, K-nya itu kemakmuran ya, iya. Dewan Kemakmuran Masjid. Berarti tanggung jawab nih DKM Mas Astra kalau masjid sampai kagak makmur nih. Itu harus disiarkan benar-benar ya. Nah, maka
Itulah yang pertama kali kita lakukan. Jadikan pondasi takwa sebagai dasar dalam mensyiarkan dan memakmurkan kegiatan di masjid. Yang berikutnya, masjid itu punya fungsi, beberapa fungsi, bukan sekedar cuma buat sholat. Ya, apa saja yang lain itu, misalnya untuk menimba ilmu agama, dari mulai ngaji alif bata dari anak-anak Iqra kali ya. Dulu saya ingat zaman kita kecil, Pak, itu kan masjid asal habis maghrib rame udah mau bocah ya kita dulu ya. Iya, walaupun asal pulang dari masjid itu, Pak, saya ingat harus ngangkat kain karena depan rumah saya pohon asem, takut warik sekenceng-kencengnya. Tapi seru tuh kalau ingat zaman dulu ya, karena masih banyak kebun, masih banyak apa segala macam ya. Itu kita lihat saat itu, ya Allah, masjid anak-anak yang remaja yang udah agak gedean pada belajar ngaji segala macam. Ini yang sekarang harus kita hidupkan lagi, karena sekarang tantangannya berat. Anak kita udah pada pegang HP, Pak. Jadi kejahatan itu bukan cuma ada di sekitar kita, memang sudah ada di dalam rumah kita. Dan kita susah mengontrolnya. Tahu sendiri anak kalau udah pegang HP, dipanggil budek. Ya, anak kalau pegang HP dipanggil budek. Cengar-cengir sendirian, kayak orang PA. Boro-boro mau ngaji, kadang-kadang disuruh aja males sama orang tua kan gitu ya. Sholat jadi tertunda, pekerjaan lain juga jadi tertunda. Ini sangat berbahaya. Nah, maka ini sebuah PR saya pikir buat DKM dan DKM Masjid Al-Arqam dan seluruh jajarannya dan kita semua warga di sini, insya Allah ya. Bagaimana nanti kita menciptakan suasana kondusif agar anak itu, yang penting mereka punya passion dulu, punya kesenangan untuk ke masjid. Makanya saya selalu katakan, Pak, anak kecil tuh jangan dilarang ke masjid. Ini sholat Jumat nih misalnya, kan suka berisik ya. Tapi jangan dilarang. Ajak mereka ke masjid. Ini selain untuk melatih, memperkenalkan masjid dengan mereka, tadi yang penting kita bangun passion di hati mereka agar mereka cinta sama masjid. Lagian, Pak, kalau kita lagi sholat Jumat kan biasanya anak suka bercanda tuh. Kalau kita lagi doa, aminnya aja semua orang amin, gitu ya, rame. Itu mungkin aminnya mereka yang main-main itu lebih diterima daripada aminnya kita. Kenapa? Anak kita belum punya dosa. Kita amin, air mata, nangis, meleleh, tapi dosa banyak, utang belum pada lunas, susah diterimanya. Maka biarkan mereka membantu memperlancar doa kita, tapi diatur, diarahkan gitu aja. Jadi masjid juga sebagai sarana untuk menuntut ilmu agama. Kemudian apalagi, masjid juga sebagai tempat musyawarah, boleh, silakan. Yang penting jangan dagang di masjid ya. Kalau mau dagang di emperan nggak apa-apa, di luar. Kalau di masjid jangan. Nabi udah bilang kalau ada yang dagang di masjid saya sumpahin kagak laku, gitu kata Nabi. Itu makanya jangan ya. Kemudian sebagai tempat musyawarah, kemudian juga sebagai tempat misalnya apa, akad nikah boleh, memang dianjurkan akad nikah di masjid. Nah, ini jadi banyak fungsinya ya. Dan mudah-mudahan kita sih berharap ini kira-kira masjid bisa dilebarin nggak? Bisa. Ada, masih ada. Sudah ada rencana memang. Insya Allah. Saya selalu katakan kepada para DKM yang mau merenovasi masjid, saya bilang, Pak, saya bilang, kita membangun rumah kita aja rezekinya ada. Lah ini rumah Allah. Udah bismillah. Dan itu rata-rata ketika mereka sudah bismillah benar-benar merenovasi, bahkan mereka katakan, apa kata mereka? Uang kas yang tadinya dikhawatirkan nggak cukup, malah ujung-ujungannya nambah.
nggak kepake sama sekali, sampai masjidnya itu, musolanya itu berdiri nggak kepake. Iya, saya bilang ini yang kita renovasi rumah Allah. Artinya apa? Udah serahin rezekinya sama Allah, nggak usah pusing kita mah. Dan lagian insya Allah kalau di kita nih ya, insya Allah orang kalau udah kelihatan bangun masjid, renovasi, musola segala macam, insya Allah orang tuh banyak yang bakalan bela-belain datang buat mewakafkan hartanya. Saya sering dengar orang kalau bangun masjid ada nenek-nenek ngasih kalung emas, duit enggak, kalung emasnya dikasih. Tuh, asal yang penting panitianya pada amanah aja. Insya Allah rumah Allah kalau kita ingin perbagus, perbaiki, itu rezekinya dari Allah. Nggak usah khawatir. Bismillah, yakin saja. Saya ingat ketika dulu Abdul Muttalib, kan dulu Abrahah itu pasukan gajah, ya, mau menyerang Ka'bah. Saat itu Abdul Muttalib sudah melobi Abrahah, tolong jangan hancurkan Ka'bah. Tapi apa kata Abrahah? Abdul Muttalib, kami tidak akan menyakiti penduduk Mekah. Kami minta nanti ketika kami ke sana menghancurkan Ka'bah, kalian masuk ke rumah kalian saja. Ya, kami tidak mengincar orang-orang Mekah. Kami hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kenapa waktu itu Abraha ingin menghancurkan Ka'bah? Karena Abraha itu iri sama Ka'bah. Ka'bah itu orang haji datang dari seluruh pelosok dunia, datang ke situ untuk bertawaf. Nah, Abraha saat itu ingin negaranya, negerinya itulah yang banyak dikunjungi orang. Lalu apa kata Abdul Muttalib? Abdul Muttalib tidak bisa melobi Abraha, tetap mau merencanakan menghancurkan Ka'bah. Lalu Abdul Muttalib berdoa kepada Allah, ya Allah, ini rumahmu, aku serahkan kepada. Tuh, yang mau dihancurin aja gampang aja buat Allah. Kita udah tahu semua kan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apalagi cuma membangun masjid, ngelebarin. Lagian insya Allah kita punya kayak boleh dicontoh beberapa strategi. Biasanya kalau misalnya mau masang keramik nih, masang keramik atau pakai granit, kumpulin orang-orang musyawarah 1 meter granit berapa duit, 1 juta misalnya, tunjuk satu-satu, bapak mau berapa meter, dilelang. Insya Allah, karena apa? Ini yang kita jual tiket surga. Ini saya ingatkan Pak, bukan kata saya, ini kata para ulama. Nanti di akhirat orang itu jangankan masuk neraka, masuk surga itu banyak yang nyesel nanti. Begitu kita dihisab, alhamdulillah masuk surga, diantarin sama malaikat. Silakan, ini kaplingnya. Kita ngelihat, kapling saya kecil banget malaikat. Cuman 100 meter, yang lain sehektar. Kata malaikat, dulu waktu Jumatan bodit berapa duit Pak? Goceng. Ya udah ini kaplingnya, orang-orang makasih cepek ke kotak. Goceng. Goceng doanya panjang bener pengen masuk surga. Ya, makanya jangankan masuk neraka, masuk surga aja orang banyak yang nyesel. Kenapa? Nanti rezekinya beda-beda di surga. Nyesel dia, oh, kalau begitu menyesal saya dulu sedekah cuma segitu. Insya Allah lah kalau kita masalah memakmurkan masjid apa segala macam, nggak usah takut. Serahkan sama Allah, kita usaha, tawakal, serahkan sama Allah. Ya Allah, ini rumahmu. Ya Allah, ini urusanmu. Kami sudah berusaha. Nggak ada yang susah buat Allah. Nah maka insya Allah mudah-mudahan dengan dirubahnya, di-upgrade-nya status menjadi masjid. Ya insya Allah ini mudah-mudahan tambah banyak ladang pahala kita, ya. Maka ini
Ini masjid dari tahun berapa sih Pak dibangun? 21 tahun ya. Tua apa muda masjid 21 tahun? Tua ya, perlu direnovasi ya. Ini namanya masjid tapi kurang gede, masih kayak tutup ketel ini segini. Perlu ditingkat kayaknya ya. Udah bismillah. Silakan nanti kumpulin rapat dari semua unsur ya. Dari tokohnya, kemudian pejabatnya, kan kata Sayyidina Ali begitu. Iwamud dunya bi arba'in. Lancarnya urusan dunia karena 4 unsur. Pertama, bi ilmil ulama. Ada ulama yang ngajarin ilmunya. Yang kedua, wa bi adlil umaro. Pemerintahnya adil, mempermudah urusan. Yang ketiga, wa bi sakhail aghniya. Dermawannya orang kaya, yang orang kaya yang duitnya banyak buka dompet, buka cek. Yang keempat, wa bi du'ail fuqara, doanya fakir miskin, kalih jabatan kagak punya, ilmu kagak punya, harta kagak gablek, masa doa doang kagak mau. Doa, kenapa disebutnya doa fakir miskin? Karena biasanya orang miskin yang doanya lebih dikabul sama Allah. Orang miskin yang bener. Udah miskin kagak bener mah amit-amit. Nauzubillah. Maka 4 unsur ini harus ada. Insya Allah saya yakin di wilayah kita mah banyak asal mau nih, tanya Kiai Hasan nih, ketua, dia yang tahu ngitung masjid. Kalau RT kan biasanya ngitung janda, nih ngitung masjid. Biasanya. Ya, ini tinggal di kampung saya Pak, di kampung saya. Lah kan emang tugas RT juga itu, kalau ada kematian kan data dia. Iya, gitu. Cuman jangan modus aja. Ngantunin anak yatim, tahu-tahu ujungnya salam ya sama emak begitu katanya. Emaknya masih muda. Ya, itu makanya ya insya Allah lah kalau kita ngurus rumah Allah, dan sebuah anugerah sebenarnya yang sangat besar ketika kita mau ngurusin rumah Allah. Bayangkan ketika Rasulullah pernah bilang, kalau kita membuang kotoran dari rumah Allah, dari masjid, dari musola, tempat sholat, Nabi udah janjiin orang yang membuang kotoran dari membersihkan musola atau masjid, kotoran aja kita ambil nih, ya. Makanya jangan suka nyampah di masjid, di musola. Kalau kita bersihkan, Nabi bilang Allah akan janjikan istana di surga. Yang tukang azan, nah, Nabi pernah bilang, orang yang tukang azan nanti di padang mahsyar itu lehernya paling panjang kayak jerapah. Maksudnya apa? Paling kelihatan sama Allah. Tapi yang ikhlas azannya ya, jangan THR telat ngerutuk nih. Jangan lebaran gak dapat kain kesel. Ya. Itu yang tukang azan. Kenapa? Karena dia manggilin orang sholat. Kan Nabi bilang, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang mengajak orang, memberi petunjuk orang untuk berbuat baik, maka dia akan dapat pahala dari orang yang dikasih petunjuk itu. Tukang azan nih, ya, tukang azan yang datang sholat jamaah 10 orang, dia dapat pahala 11, berarti pahala dia sendiri sama pahala 10 orang. Yang datang 100 orang, pahalanya 100, ekstranya, tambahannya, gitu. Tapi yang suaranya nggak enak minggir, jangan berebut azan, tahu diri juga. Nah kayak subuh nih, azan jangan aki-aki pas asra. As-salatu khairum minan naum, ya pulas orang. Saya tadi jam 4 kemarin belum ada orang. Ya. Makanya harus juga, nah makanya jangan berkecil hati. Yang namanya marbot, apapun sebutannya, DKM, muazin, segala macam, itu pada hakikatnya kita sedang mengurus rumah Allah. Pada hakikatnya kita sedang mensyiarkan agama Allah. Ini termasuk bagian li'i'la'i kalimatillah.
meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini. Maka insya Allah kita doain nih Pak Sastra dan pengurus DKM Masjid Al-Arqam bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan lebih jangan namanya doang di-upgrade jadi masjid, tapi juga kualitasnya. Ya, kualitasnya di-upgrade jadi masjid. Kemudian pesan saya, hati-hati bendahara yang pegang uang, jangan nyampe uang masjid nih, ya. Jangan sampai uang masjid nyampur sama uang dapur. Nah, itu jangan, hati-hati uang umat. Ya berat tanggung jawabnya nanti. Insya Allah, mudah-mudahan hari ini menjadi tonggak bersejarah, menjadi turning point buat kita semua untuk lebih meningkatkan masjid kita ini dengan lebih baik lagi dalam segala hal, dan mudah-mudahan juga jamaahnya makin kompak, ya, semakin dewasa. Saya harapkan semakin dewasa dan juga semakin berilmu. Kalau ada perbedaan pendapat jangan pakai urat, pakai ilmu. Kalau nggak ngerti tanya, banyak kiai di sini, ya banyak. Anam paling dekat tuh, tanya. Ya jangan nanti perbedaan itu jadi perpecahan. Rasulullah udah bilang ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan di kalangan umatku harusnya jadi rahmat, bukan jadi perpecahan. Insyaallah. Yang kunut bener, yang kagak kunut bener, yang kagak bener, yang kagak sholat subuh. Itu. Oke sekarang, tapi sekarang udah jarang saya dengar itu ributin kunut, jarang. Karena udah pada kagak sembahyang subuh. Ngapain ributin kunut gitu ya. Tarawih yang 20 rakaat bener, yang 8 rakaat bener, yang kagak bener, yang kagak tarawih. Itu. Tapi kalau yang 8 rakaat panjangin surahnya, karena dulu Nabi 8 rakaat. Kenapa Nabi 8 rakaat? Karena sekalian tawaf. 4 rakaat tawaf, 4 rakaat tawaf, witir tawaf. Nabi 8 rakaat, kelarnya gue mau sahur, mau begitu. 8 rakaat bacanya kulhu, curang. Oh iya, di Madinah dulu waktu zaman ada Nabi 36 rakaat. Kenapa? Sahabat di Madinah protes, ya Rasulullah, kami nggak punya Ka'bah, kami nggak bisa tawaf. Boleh nggak rakaatnya ditambahin? Silahkan, kata Nabi. Ngajinya belum banyak, mainnya udah jauh. Kawasannya masih sempit. Ya, ayo mudah-mudahan kita biar kompak lagi ya, insyaallah, amin. Ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada warga di sini semuanya yang telah mengupgrade masjidnya, musholanya menjadi masjid, dan saya ucapkan juga selamat menjalankan hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan sekali lagi kita tambah kompak, tambah bersatu, dan insya Allah umat Islam di Indonesia menjadi umat Islam yang rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita, yaitu kita sebentar yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita pada khususnya. Selanjutnya yaitu sepatah kata dari Ketua Dewan Masjid Indonesia Cabang Bekasi Utara yang akan disampaikan oleh Ketua DMI sendiri, yaitu Bapak Kiai Haji Asabah. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Hadratul Mukarramin Ustaz Kiai Haji Mumtaz Aminullah, yang saya hormati Ketua MWC Bekasi Utara Ustaz Nurholik SPD, Ketua DKM Masjid ya sekarang sudah, Ketua DKM Masjid Al-Arqam dan jajaran pengurusnya,
juga akhin al-kiram Ustaz Sulaiman ini juga yang saya hormati. Beliau juga pengurus ranting DMI untuk Harapan Jaya. Bapak-bapak semuanya yang hadir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku Ketua DMI Bekasi Utara mengucapkan selamat atas dijadikannya Mushola Al-Arqam ini menjadi masjid. Semoga akan lebih baik dan ibadahnya tentu akan lebih berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Masjid didirikan itu tidak ada izin secara resmi, tetapi paling tidak diketahui baik oleh Dewan Masjid Indonesia maupun oleh Kementerian Agama. Jika sudah diketahui oleh Dewan Masjid Indonesia, sudah cukup, nanti akan terdaftar di DMI dan juga terdaftar di Kementerian Agama. Tinggal susunan pengurusnya aja nanti dilaporkan ke DMI. Nah, beliau adalah salah satu pengurus DMI, jadi beliau aja yang bawa nanti. Bekasi Utara sebelum pandemi itu jumlah masjidnya 152. Sekarang ini sudah tambah 7. Ini yang ketujuh. Yang ketujuh. Jadi gara-gara pandemi, Kiai, itu banyak musola yang jadi masjid. Ya, Kali Abang Tengah di PUP itu sudah 2. Wisma Asri 1. Kemudian Titian Kencana 1. Satunya lagi di Teluk Pucung 1. Ini yang ketujuh. Ya, itu di Harapan Jaya. Alhamdulillah tambah terus karena faktor manusianya semakin pada tua-tua, kejauhan sholat Jumatnya, sepakat lebih dari 40 orang tanda tangan untuk bikin masjid. Apalagi ini RW 24 apa RW 14 nih? 24. Kalau saya perhatikan dalam amatan saya belum ada masjidnya ini. Nah, ini cuma satu-satunya ini. Satu-satunya di RW 24 yang konon kabarnya kakaknya itu ada 600. Kiai, 600 kakak itu udah wajib ada masjid ini. Wajib ada masjid. Jadi harus ada di sini masjid. 600 kakak, bayangin. Banyak sekali itu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, ini rumah Allah di dunia, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka orang-orang yang bayar zakat, mereka orang-orang yang pemberani mendirikan sholat, bayar zakat, dan pemberani walam yakhsha illallah. Tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Jadi harus berani. Pengurus harus berani. Masalah legalitas tanah ini kalau memang fasos-fasum adalah sudah menjadi milik lingkungan. Ketika orang itu membeli rumah di sini, berikut fasos-fasumnya. Itu, berikut fasos-fasumnya. Jadi nggak usah ditanyakan ke sana-sana, malah jadi sulit itu. Bagaimana ini nanti bisa nggak dibikin masjid begini-begini? Udah, Anda bapak semuanya beli rumah di sini, otomatis dari lingkungan harus sudah ada fasos-fasumnya. Ya sudah, kita bangun saja. Ya. Belum ada serah terima kepada Pemda. Itu salah mereka. Ya, kenapa nggak ada serah terima? Udah, kita bangun saja. Bismillah, ya. Tapi juga didasari dengan rasa ketakwaan. Tadi dikatakan Kiai, la masjidun ussisa 'alat taqwa. Siapa orang yang memakmurkan masjid, insya Allah akan Allah makmurkan hidupnya. Apalagi yang membangun masjid, Allah akan gantikan
rumah di surga bagikan istana. Rahu Muslim itu. Man bana masjidan fid dunya banallahu baitan fil jannati. Siapa orangnya yang membangun masjid di dunia, Allah akan gantikan rumah di surga. Kalau tadi Kiai bilang masuk ke dalam surga masih tanah kapling, ngablak. Mendingan kalau sedekahnya banyak, tanahnya kaplingannya gede. Kalau tadi cuma gope apa berapa itu ya? Iscengnya 5.000. Iya paling kaplingnya 21 gitu kira-kira, nggak sampai hektaran. Dan belum ada rumahnya. Begitu masuk surga, mau kemana mas? Ini yang masuk surga orang Jawa nih. Kemana mas? Saya masuk surga ini. Mana rumah saya? Oh nggak ada, kosong. Lah orang belum pernah bangun masjid, belum pernah. Nah maka di sana itu masih kapling. Ayo kita sekarang rubah mindset kita. Jangan hanya bahagia untuk diri sendiri. Harta yang kita miliki hakikatnya bukan semuanya milik kita. Kita tasarrufkan, kita gunakan untuk bangun masjid. Walaupun hanya sekedar paku yang nempel, harus ikut. Apalagi sekarang ini harus kompak nih pengurus. Dengan cara tadi disampaikan Kiai, lelang. Ini kalau mau beli ini 1 meter berapa, mau menambah perluasan tanah 1 meter berapa, 600 kakak lo bayangin. 600 kakak kalau gerakan 1 juta, 600 juta. Selesai udah itu masjid. Mau ditingkat juga lumayan. Jangan bosan-bosan bangun masjid. Bangunan masjid tidak akan ada selesainya. Makkah, Madinah tiap hari, tiap bulan bangun terus. Sampai sekarang nggak selesai-selesai. Ya karena ada perluasan-perluasan dirancang untuk 100 tahun yang akan datang. Itu Mekah terus berkembang terus dirancang. 50 tahun yang akan datang ganti raja, pembangunan jalan terus dirancang untuk 100 tahun yang akan datang. Jangan tinggalkan anak cucu kita dalam kesulitan untuk beribadah. Kita bangun masjid saat ini belum tentu kita yang akan menempati lama, tetapi pikirkan untuk anak cucu kita. Banyak orang kaya di sini yang biasa jualan besi, mintain besinya. Di sini juga ada toko besi, di samping sono saya juga ada toko besi. Ternyata orang sini, jamaah sini. Ya, iya kan? Nah iya itu, banyak orang kaya. Saya akan bersedekah, seolah melihat andekan saya itu diberikan waktu setahun atau sebulan atau sehari, saya akan habiskan harta saya untuk sedekah, untuk meringankan betapa pedih dan sakitnya sakaratul maut dan siksa kubur. Untuk meringankan itu dengan cara sedekah. Orang mau meninggal minta ditunda kematian, bukan mau haji, bukan mau umroh, tapi mau sedekah. Jadi kalau sekarang mumpung ada kesempatan bapak-bapak masih belum terpanggil hatinya untuk sedekah, keterlaluan Pak. Benar itu, benar. Maka mari jadikan masjid ini tanggung jawab bapak-bapak semuanya. Masalah nanti memakmurkan masjid serahkan pada pengurus. Untuk isi taklimnya ada Kiai, ada Kiai Nurul Khalik, dari NU-nya ada, dari DMI ada, dari An-Nur gudangnya para ustadz, ada Ustadz Daniel, ada Ustadz Erik, semuanya banyak ini di samping Kiai kita. Saya kenal beliau juga baru ketemu ini, tapi nama sudah lama. Padahal saya di An-Nur itu sudah pernah mengabdi di situ 3 tahun lebih, di tahun 97 sampai 2000. Tapi pas beliau ada di Mesir, beliau kembali, mungkin saya pas sudah tidak ada, saya di Istiqlal. Ya, saya di Istiqlal waktu itu Ustaz. Jadi, Masya Allah, satu-satunya, salah satu di antara sekian banyak kiai Al-Walid, Ustaz Aminullah, Aminuddin, Insyaallah. Mereka menerima saya sebagai orang Jawa
itu adalah tidak ada bedanya. Itu yang saya hebat, luar biasa. Akrab. Saya ngajar di Anur, gak boleh pakai surat lamaran, Pak. Saya silaturahmi, ditanya dari mana, keluaran pesan dari mana, ya sudah, ajar besok. Jangan hanya ajar sekolah, ajar santrinya. Suruh ajar Al-Jurmiyah dan Jauharil Maknun. Ya Allah, ya waktu itu Alfiahnya dipegang Kiai Muhdik Al-Mahmum. Al-Marbum Al-Maghfurlah para Kiai oleh Anur itu, Masya Allah, luar biasa. Jadi jangan takut nanti urusan khotib-khotib, paling tidak sekarang ini dalam 1 bulan atau 2 bulan pertama sudah rapi. Nanti kesananya mulai dari Agustus, September DMI biasa menyusun dan ada jadwal, nanti ada lebaran berikut dengan kalender. Dari MBC juga siap, tenaganya banyak sekali, Anur juga ada. Insyaallah kami bantu dari segi pengisian kegiatan-kegiatan di masjid ini. Ya. Ini dibongkar saja, sana bongkar, kemudian ini lebarkan ke sana. Untuk ibu-ibu pakai sekat sebagaimana biasa, yang bisa dorong sana bisa dorong sini, pojok sana cukup. Jadi ibu-ibu tuh paling banyak biasanya itu kalau ada pengajian nanya, ya, dan kemudian lihat ustadznya itu paling. Tapi kalau ketutup seperti ini, protes ya. Komunikatif ibu-ibu itu paling senang gitu. Ya, belum lagi nanti ditingkat, ya, bertahap. Panitia sebelum lelang siapkan dulu duitnya. Sebelum yang lain panitia nih saya. Dicoba seperti itu. Jangan jadi calon. Gaduh, dianya enggak. Siapa yang penumpangnya naik pulau gaduh, dianya tetap di tempat. Jangan gitu. Ayo kita bangun ini. Nih saya dulu nih, contohin. Meskipun kecil, jangan terlalu gede. Karena terlalu gede nanti yang lain silo. Wah, itu dia. Yang sedang terlalu kecil tidak, terlalu gede juga jangan. Iya. Ini salah satu teori. Ya, kalau kita mau lelang, misalnya 1 meter itu 1 juta, ya, ini dari pengurus 0,5 meter aja dulu. Jadi yang lain mengancam. Insya Allah, ya, dengan demikian mudah-mudahan menjadi masjid yang baik. Dari saya ini sepatah katanya dipatah-patahin jadi banyak ini, ya Allah. Syukur Ustaz. Allahumma fiqil tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yayasan Doa yang telah memberikan kita wajangan mengenai masjid, bahkan sampai ke menyemangati kita. Dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Bekasi Utara untuk membacakan doa penutup. Dari saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kehilafan dalam saya membawakan acara dari awal sampai akhir, dan saya mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dalam membaca Al-Quran surat Al-Fatihah kita kirimkan untuk para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, baik yang tercatat di dalam sejarah maupun yang tidak tercatat di dalam sejarah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal perjuangannya, dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun juga kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, dan orang yang telah berjasa di Masjid Al-Arqam ini, yang telah mendahului kita, mudah-mudahan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah bidatil qabul wa tamami kulli subuh wa hadratul rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض وأنت خير الوارثين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وجماعتنا مسجد الأرقام من أهل العلم وأهل العبادة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والخير إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة يا فارج الهم يا كاسب الهم يا من لعبده يغفر